punya banyak banget aktivitas, punya banyak banget yang dia kerjakan, tapi ya banyak aja. Bill Gates 24 jamnya menghasilkan berapa coy gitu ya. Ih gila, kalau aku masuk sini kayaknya keren nih gitu. Pas maba tuh kan kayak kita tuh pengen kasih yang kayak oke, this is my new life nih gitu kan. Jadi kita harus startnya tuh harus benar-benar sekeren mungkin gitu kan. Halo teman edukasi, kembali lagi bersama kita, aku Marilyn, aku Maria Irma dalam Biru Bincang Seru. Karena hanya di Biru dimana aku, kamu, dan kita akan bahas topik kekinian dengan berbagai sudut pandang dengan cara yang seru. Yeay! Tangan lah woy. Beberapa dari kita mungkin merasa bahwa 24 jam yang kita punya itu tidak cukup untuk memenuhi tanggung jawab yang kita miliki. Atau mungkin kita merasa bahwa kita sudah bekerja keras namun hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, kamu harus hati-hati lagi teman edukasi, harus difilter kembali apakah kamu hanya sibuk atau kamu juga produktif. Atau sok sibuk. Benar Irma. Di segmen Bermuda kali ini kita Bermuda episode berapa nih? Udah Bermuda episode, aduh berapa ya? Episode 4. Episode 4 Itu sampai lupa guys. Karena kayaknya kita saking serunya gitu ya ngebahas. Jadi kayak sampai lupa. Enggak sih kita. Nah, hari ini topiknya nih juga happening sih. Maksudnya sampai sekarang itu masih menjadi suatu isu juga, yang karena anak muda itu tadi kata Ilin bisa jadi saking mau produktifnya jadinya sok sibuk. Iya benar. Jadi itu emang harus dikenali kembali. Kayaknya bukan cuma anak muda sih, Ma. Itu tuh kayak sampai tua pun kayaknya masih jadi permasalahan gitu. Masih figuring out ini antara sibuk sama produktif tuh apa sih bedanya gitu. Nah, makanya hari ini kita akan mengulas apa sih sebenarnya perbedaan antara sibuk dan juga produktif. Yes. Dan untuk kali ini Irma, aku mau nanya dong. Nggak boleh nanya. Iya boleh dong. Gimana sih? Kita mau ngebahas coy. Oke. Nanya apa lagi? Aku nanya sama yang belakang layar lagi. Ini pada diam semua lagi. Jadi menurut Irma, apa sih perbedaan sibuk sama produktif itu? Sibuk sama produktif kalau menurut aku, kalau sibuk sama dua-duanya sama-sama menunjukkan kalau kita itu beraktivitas ya. Tapi kalau sibuk itu adalah beraktivitas yang tidak punya tujuan. Kalau menurut aku, kalau produktif itu adalah kita berkegiatan atau beraktivitas tapi kita punya tujuan. Apa sih goals. Goalsnya yang kita mau dapatkan nih dari aktivitas yang kita lakukan saat ini. Gitu sih kalau menurut aku. Kalau menurut Ilin gimana? Kalau menurut aku sih bedaan sibuk sama produktif tuh memang beda-beda tipis ya guys. Jadi kayak memang agak susah sih. Ini sibuk atau produktif ya gitu. Cuman kalau aku lebih ke mungkin lebih, kalau misalkan tadi Irma lebih ke goals, kalau aku lebih ke hasilnya. Karena sometimes orang sibuk sama produktif itu bisa jadi orang yang sibuk itu hasilnya lebih sedikit daripada orang yang produktif gitu. Iya betul. Jadi memang masalah, kembali lagi itu masalah ke prioritas dan apa yang sedang dikerjakan. Gitu sih. Dan itu dia Irma. Jadi kayak misalkan itu tuh menurut Irma masalah nggak sih? Suatu masalah sih, karena kita tuh pengen terlihat kalau kita tuh punya banyak aktivitas ya, apalagi kayak anak muda kan zaman sekarang tuh kayak pengen terlihat kalau kita tuh nggak gabut gitu, kayak kita tuh menghasilkan sesuatu atau kita mengerjakan sesuatu lah. Tapi mungkin karena kita terlalu pengen terlihat seperti itu, jadinya ya bukan produktif. Jadi kayak malahan cuma sibuk aja, kayak sok produktif aja gitu kan. Padahal sebenarnya pertanyaannya kan, apakah kegiatan yang kita lakukan itu menghasilkan sesuatu gitu misalnya, bukan menghasilkan dari segi material aja tapi menghasilkan tuh kan luas lagi gitu. Benar. Apa outcome-nya kayak gitu. Iya benar sih, karena mungkin sekarang tuh orang tuh lagi kejar-kejaran nggak sih terlihat sibuk agar terlihat keren, atau cuman buat isi instastory doang kayak dia produktif Sunday kayak biar ada kayak aku perlu banyak kopi nih coy, soalnya lagi banyak kerjaan atau apa gitu ya kan, biar terlihat keren. Tapi benar sih, kita harus figuring out gitu, apakah yang kita lakukan tuh beneran sibuk atau sungguh-sungguh produktif gitu ya. Karena sebenarnya sayang waktunya. Kita semua orang tuh punya waktu masing-masing kan 24 jam ya. Nggak ada yang punya waktu satu hari 25 jam. Jadi kayak
waktu yang kita sama-sama punya 24 jam itu kalau nggak dimanfaatkan dengan benar, kalau menurut aku sayang. Apalagi kalau misalnya kita udah menguras tenaga kita dengan hal yang kita anggap kita itu udah produktif gitu kan, tapi ternyata itu bukan produktif, itu ternyata cuma sibuk doang. Iya benar. Jadi sayang kalau menurut aku kalau misalnya kita nggak bisa membedakan antara mana produktif dan mana sibuk ini tadi. Iya benar sih. Ngomongin tentang waktu lagi tuh ya, kita kan masing-masing, maksudnya waktu kita sama Bill Gates aja tuh sama-sama 24 iya, sama-sama jam 24 jam. Tapi somehow Bill Gates 24 jamnya menghasilkan berapa coy gitu. Iya gak kayak sih? setiap detik dia tuh Iya kan, kayak setiap detik dia tuh dolar gitu. Iya. Nah, sedangkan kita yang sebagai manusia biasa ini juga punya 24 jam yang sama gitu. Nah, itu sih yang mungkin kita harus pilih-pilih lagi, karena ternyata Irma, kayak misalkan aku pernah baca suatu buku, dia bilang kalau misalkan manusia itu ternyata kita memang punya kemampuan tuh yang tidak terbatas. Tapi yang terbatas dari kita adalah fokus kita. wah. Nah, jadi itu kenapa orang tuh harus pandai-pandai untuk membagi fokusnya. Iya, Jadi, iya. guys, kalian pernah dengar gak sih kata-kata multitasking adalah mitos gitu? Jadi sebenarnya multitasking itu tidak ada. Yang ada tuh hanya kita switch fokus gitu ya. Iya, jadi tapi nggak banyak orang yang bisa, maksudnya berhasil dalam multitasking itu kan, dimana dia harus kalau menurut aku sih pada saat dia multitasking itu kan berarti fokusnya kan banyak tuh. Iya, Jadi iya. fokus yang dia kerjakan di satu tempat ke tempat lainnya itu pasti beda gitu. Iya. Proporsinya gitu. Kayak porsinya mungkin lebih berat ke yang satu, lebih berat ke yang lainnya juga Iya, gitu. iya. Benar sih, kita tadi Ilin ngomong soal prioritas kan. Balik lagi ke prioritas orang tersebut Iya, gitu. iya benar. Nah, itu dia. Jadi dari penelitian itu dibilang kalau misalkan fokus kita tuh terbaik adalah ketika kita baru bangun tidur. Terus itu tuh benar-benar awal-awal produktivitas kita tuh, karena kita masih punya banyak energi kan satu. Iya. Terus kita juga masih punya pikiran yang kayak tidak terlalu banyak gangguan lah gitu. Jadinya mungkin itu yang menyebabkan kita seharusnya lebih produktif di situ. Itu kenapa? Oh iya. Biasa aku kalau bangun ngumpulin nyawa dulu sih. Nggak bisa langsung bangun nih kayak ya jelas sih ya gitu kan. Tapi padahal itu malahan yang paling ini ya, yang paling bagus ya padahal waktunya benar. untuk berpikir ya. Kata penelitian. Penelitian. Nah, tapi kan balik lagi di keadaan maksudnya kenyataannya tuh gimana gitu loh. Karena tuh ada lagi yang punya teori kalau misalkan ada yang namanya morning person. Yeah, morning person. Ada yang orang yang kayak jadi ada late night person juga yang produktif dia bisa berpikir dan dia bisa fokus itu kalau malam. Nah, itu tuh gimana tuh menurut Irma? Kalau menurut aku Kamu sih lebih meyakini yang mana nih? Penelitian atau kalau Irma sendiri gimana sih? Kalau aku kayaknya ke mana? Aku fokus ketika aku kenyang. Nah, aku fokus. Kayaknya aku lebih late night sih. Kayak aku ngerasa otak aku lebih bekerja kalau malam karena suasananya mungkin lebih tenang gitu kan. Kalau saya orang-orang pada tidur kayak apa. Karena di rumahku tuh jam malamnya cepat kebetulan. Jadi orang-orang rumah tuh cepat banget tidurnya gitu. Iya, cepat, kayak masuk di kamar masing-masing tuh cepat. Jadi jam 9-an itu sebenarnya udah tenang gitu. Jadi kayak menurut aku waktu berpikir yang paling baik kalau menurut aku ya, kalau aku pribadi itu malam. Kalau Ilin? Gitu. Kalau aku sendiri tuh aku mungkin morning sih. Oh, morning person ya. Morning person. Bahkan aku dulu pas zaman-zamannya masih ambis-ambisnya kuliah tuh bisa. Ya, anak ambis nih ceritanya. Kamu juga. Jangan. Ini by the way aku ngomongnya agak gimana gitu guys, sama karena anak lulusan terbaik. Apa sih? Prestasi dan juga banyak banget kegiatan. Jangan sampai aku bongkar nih soal duta-dutaan. jadi aku emang lebih ke pagi sih, Ma. Jadi pagi, karena aku ngerasa kayak misalkan aku pagi tuh aku lebih bangun gitu loh. Lebih kayak otakku berfungsi dengan sangat cepat tuh ketika pagi gitu, ketimbang aku malam. Gitu juga kalau misalkan aku punya kontrol akan apapun itu, kayak misalkan aku diet. Aku bisa diet kayak pagi sampai siang gitu, sore. Malamnya kebalikan kalau aku malam justru aku bisa gitu. Maksudnya kalau kadang kan cewek kan kelaparan jam 12, jam 11 gitu kan. Aku enggak, aku bisa tahan gitu. Sampai besok paginya. Tapi kalau pagi hari gitu kan, apalagi di depan sudah ada sukro kan, sponsor nih. Jangan lupa ya guys, tadi di itu ayam goreng kayak gitu. Pagi-pagi tuh kayak zep, udah itu hilang. Mantap. Sama siang itu, makanya kayak ya gitu sih, kayaknya aku lebih tahan, lebih fokus
malam. Itu mungkin ngaruh sih ya, benar sih. Iya. Kayak bahkan diet aja ngaruh gitu. Iya kan gitu. Ternyata. Nah balik lagi nih soal produktif. Jadi kayak ngomongin diet sih. Iya coy. Balik lagi soal produktif nih. Kalau menurut Ilin tuh ciri-ciri orang sibuk sama ciri-ciri orang produktif tuh apa sih bedanya? Sebenarnya yang kalau menurut aku sendiri sih, yang pertama itu adalah kalau misalkan dari apa yang sudah aku alami gitu, yang pertama adalah prioritas. Iya, karena ketika orang sibuk adalah mereka yang sebenarnya tentu punya prioritas juga, tapi prioritasnya itu maksudnya mereka tidak bisa benar-benar membedakan ini benar-benar prioritas sama ini yang harusnya bisa dinantikan gitu loh. Ngerti gak sih? Jadi tidak bisa mengurutkan prioritasnya dengan benar gitu. Jadi misalkan nih pagi, misalkan dia sebenarnya harusnya ada tugas di situ yang akan dikumpulkan jam 12 siang gitu. Tapi dia juga misalkan harus workout. Kalau misalkan orang sibuk, dia pasti akan berusaha kayak, aku harus workout dulu, aku harus kayak gini. Sedangkan orang produktif adalah dia akan mengerjakan tugasnya terlebih dahulu sampai karena selesai. Karena itu adalah sesuatu yang harusnya dia kerjakan gitu terlebih dahulu. Jadi menurut aku prioritas itu selalu dimiliki sama orang produktif, tapi belum tentu dimiliki sama orang sibuk gitu. Meskipun jadwal mereka mungkin sama-sama padat gitu loh. Jadi kayak diselesaikan satu dulu, baru selesaikan yang lainnya. Iya, gitu. dan harus diurutin juga apakah ini benar-benar urgent mau dikerjain sekarang atau ini masih bisa ditunda untuk kita kerjain yang lain yang lebih utama dulu gitu sih. Kalau dari Irma sendiri, kalau dari aku mungkin kalau sibuk sama produktif ya, mungkin bedanya ciri-cirinya mungkin kalau yang produktif itu lebih mementingkan kualitas daripada kuantitas. Yes. Jadi quality over quantity gitu kan. Kalau orang produktif pasti dia lebih walaupun yang dikerjakannya tadi kata Ilin bilang prioritasnya satu gitu, yang dikerjakan dia tuh satu aja, tapi dia maksimalkan di satu itu. Iya gitu. sih benar ya. Tapi kalau orang sibuk dia bukan lebih mementingkan sih, cenderung punya banyak banget aktivitas, punya banyak banget yang dia kerjakan, tapi ya banyak aja gitu. Hasilnya di antara satu itu ya mungkin dia pikir ya karena aku di sini dikit digabungkan jadi banyak tuh ya kan. Tapi kan maksudnya di dikit itu setiap hal itu kan harusnya dilakukan semaksimal mungkin kan Lin kan. Benar. Tapi karena mungkin orang sibuk ini tadi karena dia lebih mementingkan kuantitas yang biar pengen terlihat banyak jadinya nggak maksimal apa yang dikerjakan. Iya benar sih. Dan orang produktif itu biar yang dikerjakan dia hanya satu gitu, dan satu itu pun yang istilahnya di apa sih dijadikan prioritas yang utama gitu kan. Misalnya yang dia kerjakan pokoknya kita tahu ya dikerjakan ya satu itu aja. Tapi justru itu yang membuat dia fokus dan membuat hal itu jadi besar. Iya benar sih. Membuat hal itu jadi maksimal gitu. Iya. Ngomongin tentang tadi ya kualitas. Aku tuh pernah baca satu penelitian. Dia bilang kayak gini mah. Jadi tuh di perbedaan antara orang Itali sama orang Turki tuh bedanya lumayan jauh gitu. Jadi orang Itali itu cuma bekerja 37,5 jam per minggu, sedangkan orang Turki itu bekerja 42,5 jam kalau nggak salah per minggu. Tapi orang Itali yang jam kerjanya lebih sedikit itu bisa 40% penghasilannya lebih ketimbang orang Turki gitu. Terlepas dari keadaan perekonomian mereka ya, menurut aku ternyata ketika kita berusaha untuk mengerjakan sesuatu semampu kita, kan kita kan punya energi terbatas. Iya. Kan? Dan yang tahu juga kita kan energinya. Dan yang tahu juga kita energinya. Ketika kita bisa maksimalkan itu dengan secara maksimal gitu, hasilnya juga akan mempengaruhi gitu. Jadi belum tentu kita yang kayak kata Irma kerjakan banyak hal tuh juga akan menghasilkan banyak hal juga gitu. Iya. Terkadang karena kita tuh kadang tuh gitu sih. Karena manusia tuh kan nggak bisa punya, maksudnya energinya terbatas, jadi fokus kita tuh juga harus. Dan terkadang kalau misalnya dia terlalu gimana sih work harder, kayak kerja keras banget gitu sampai kayak melampaui limitnya dia, apa yang dia kerjakan jadinya hasilnya kualitasnya bakalan kurang bagus gitu. Iya, karena diri dia udah, maksudnya dari diri dia energinya tuh udah habis gitu. Udah nggak bisa fokus lagi sebenarnya, cuman karena dia maksain ini harus nih gitu kan. Jadinya ya kerjaannya ya asal selesai. Iya benar. Gitu. Tapi ngomongin tentang itu, Irma pernah nggak sih punya cerita? Apa deh, sok sibuk. Kan secara gitu kan. Aduh guys, aku malas mendengar keperesan Ilin hari ini. Tidak. Nanti kita akan ada segmen lain. Jadi kalian tongkrongin YouTube kita karena kita akan bahas Kak Irma si ambisius. Apa sih? Iya, tapi nanti ya. Lanjut. Nah, gimana?
apa tadi? Oh ya, cerita aku ya. Aku dulu pernah ngalamin, maksudnya pengen punya banyak aktivitas. Itu mungkin kayaknya waktu awal masuk kuliah, waktu jadi maba. Ya, jadi dulu aku tuh waktu masih maba ya. Waktu masih maba tuh kayak pengen punya keinginan terlibat di banyak organisasi gitu. Karena organisasinya kan apalagi kita baru masuk kuliah ya. Rasanya tuh kayak semuanya seru-seru gitu. Kayak ih gila kalau aku masuk sini kayaknya keren nih gitu kan. Kalau aku ada di sini kayak aku keren nih. Tapi saking banyaknya itu kayak ya waktu maba sih sempat maksudnya terlibat dalam beberapa organisasi, terus terlibat juga dalam beberapa kepanitiaan kayak gitu, join ini join itu. Tapi makin semester tua, semester tua itu kan, makin sadar kalau ternyata fokus itu perlu gitu di satu atau ya maksimal mungkin 2 titik gitu. Karena kalau kita udah pecah fokus, ya itu balik itu tadi, jadinya sibuk aja gitu. Bukan yang benar-benar produktif, benar-benar berkembang, apa istilahnya berkontribusi gitu, berdedikasi di organisasi, tapi malah jadi kayak so ikutan doang kayak gitu kan. Jadi kayak gimana ya, kayak cuman ikut-ikutan tapi ikut-ikutan jadi kayak dedikasinya kurang. Iya benar. Itu sih aku dulu kayak ya sempat sangat ambis lah gitu ya untuk hal berorganisasi. Maksudnya ambisnya tuh pengen ini sih karena ya dulu kan kita abis SMA, tapi itu kayak iya kan wajar coy, karena kita tuh ingat gak sih dulu pas abis SMA tuh kita kayak pengen ini kehidupan baru kayak itu kita benar-benar gitu. sangat berharga gitu, apalagi momen-momen maba itu kan dimana kita kayak baru melangkah gitu kan, pengen kayak wah pokoknya aku harus ini nih gitu, berkontribusi di kampus nih kayak gitu. Nah balik lagi bukan hanya di organisasi nanti, fokusnya di nilai akademik kayak gitu kan, di maksudnya di kegiatan-kegiatan yang lain juga kayak gitu. Belum lagi fokus part time cari duit gitu kan. Oh kira tadi pacar. Pacar juga. Jadi bucin, kayak gitu. Terlalu banyak. Ya pacar salah satu juga sih kayak maksudnya kalau kita punya hubungan kan enggak mungkin jadi kita cuekin dia kan. Tetap harus itu salah satu fokus juga. Iya benar banget. Nah, tapi ya itu tadi Silin, kayak kalau misalnya kita kebanyakan fokus tuh, jadinya ya di setiap fokus itu kita nggak ada satupun yang maksimal jadinya. Iya benar sih itu. Dari cerita Irma tuh kita bisa kayak lihat, aku juga kayak gitu masalahnya coy. Kayak benar-benar kalau pas maba tuh kan kayak kita tuh pengen kasih yang kayak this is my new life nih gitu kan. Jadi kita harus startnya tuh harus benar-benar sekeren mungkin gitu kan. Biar nanti berharapnya sih kita setelah tamat tuh kita punya banyak sekali pengalaman yang bakalan kita bawa. Apalagi embel-embel doktrin dari senior yang kayak ini keren coy, kalian harus ikut organisasi ini gitu. Misalnya kayak kalian tuh harus berorganisasi deh gitu. Misalnya kayak organisasi di kuliah tuh penting kayak gini sebagai bekal gini kayak gitu kan. Jadi tuh kayak oke, gitu. Aku daftar semuanya karena merasa semuanya penting ya. Semuanya penting. Ya benar-benar banget sih itu benar. Gimana nih Lin, kayak belum selesai cerita Lin? Yang mana nih? Gimana sih? Kalau aku sendiri sih, kalau aku tuh lebih, kalau misalkan tadi itu iya juga, tapi kalau misalkan cerita lainnya adalah ketika, ingat gak sih pas masa-masa skripsian coy, kayak kita tuh dituntut dengan beban yang begitu besar dari muka bumi, dari segala sudut, dari segala kayak titik gimana sih, titik puncak keresahan mahasiswa. Titik puncak keresahan mahasiswa, karena di situ tuh kita kayak semuanya nuntut kita. Itu sih aku merasa kayak dulu tuh aku tuh tidak pernah memperdulikan kayak pertanyaan orang kayak kapan selesainya. Enggak, aku tuh kayak itu pertanyaan biasa aja. Tapi ketika aku ada di titik itu, gila sih, itu kayak ngerasa kita kayak mau terjun di saat itu juga dari lantai berapa gitu. Karena sesakit itu gitu loh ditanya skripsinya udah sampai mana, kamu udah kayak gimana gitu. Nah mungkin ya walaupun lulusnya 3,5 tahun juga ya Bo. Walaupun ya tapi itu kan penuh darah juga gitu kan. Nah terus tuh di situ tuh mah jadinya kayak karena tuntutan-tuntutan itu akhirnya yang ngebuat aku tuh kayak nge-push diri aku lebih gitu. Jadi harusnya kita yang tahu diri untuk tahu kapan kita harus tidur, kapan kita harus main, kapan kita harus punya waktu untuk diri sendiri. Di situ aku benar-benar kacau sih. Jadinya nggak produktif kan? Jadinya malah nggak produktif gitu, karena aku mikirnya kayak kalau misalkan aku mau cepat lulusnya, berarti aku harus korbankan ini. Jadinya malah aku ngorbankan semuanya, tapi ujung-ujungnya hasilnya juga nggak maksimal gitu. Jadi aku waktu itu ngerjain skripsi, literally hari Sabtu Minggu aku juga jabanin skripsian dari pagi sampai sore. Terus ujung-ujungnya tahu nggak,
kayak aku ngerjain itu terus banyak revisi dong, kayak literally banyak sekali revisinya gitu. Dan akhirnya mungkin karena itu kayak Ilinnya mungkin ya pokoknya asal selesai cepat, asal selesai gitu. Iya, akhirnya kayak gitu. Kita akhirnya nggak mikirin kayak gimana kualitas tulisan yang kita hasilkan segala macam. Iya, gitu benar-benar dah. Itu yang akhirnya jadi apa ya, sesuatu yang akhirnya malah bukannya jadi sesuatu yang bagus, malah jadi buruk gitu. Iya. Abis itu aku akhirnya mencoba untuk kayak oke, berarti aku harus tahu nih, maksudnya jam aku kayak gimana. Aku akhirnya konsultasi kan sama salah satu senior aku di kantor gitu. Terus dia bilang kayak gini, pertama kamu harus tahu kamu tuh tipe yang kayak gimana, dia bilang gitu. Kamu tipe orang yang bisa ngerjain sesuatu pagi atau malam. Kalau misalkan kamu pagi, berarti malamnya kamu harus tidur agak awal supaya kamu bisa bangun pagi dan ngerjain itu gitu. Dan itu bener-bener. Berarti maksudnya aku harus lembur nih kalau aku late night person. Nah itu dia lagi mah, bener-bener harus sepintar itu memanage membagi diri. waktu. Iya gak sih, membagi waktu. Nah jadinya dari situ aku akhirnya coba dong gitu. Dan aku tidak ingin memaksakan diriku ketika aku capek aku tidur gitu. Intinya ketika aku capek aku istirahat gitu. Dan akhirnya kebalik lagi ke definisi produktif tadi. Produktif tuh bukan sekedar mungkin quality over quantity, tapi dimana kita mengerti juga kapan kita bisa punya jam produktif itu. Iya, benar-benar. Kan? Dan limit dari diri kita sendiri untuk mengerjakan sesuatu itu supaya dia bisa menghasilkan gitu. Iya, jangan sesuatu yang maksimal. Iya, yang maksimal. Jangan sampai kayak apa yang kita kerjakan ya cuman ya terkerjakan aja. Iya, gitu. itu Kayak benar sih. Hasilnya ya urusan belakangan gitu iya, kan. Iya, itu benar sih. Dan akhirnya tuh setelah cerita panjang tadi sudah kita lewatin tuh, akhirnya apa menurut Irma solusi? Nih kira-kira mungkin teman-teman edukasi kan juga punya permasalahan yang sama gitu. Gimana sih caranya supaya kita tuh bukan cuman sibuk aja gitu? Kalau dari Irma sendiri gimana mah? Kalau aku sih pertama pentingkan maksudnya harus mengerti prioritas sih. Karena itu tadi, karena kalau misalnya kita lihat ya beraktivitas itu mudah gitu ya. Segala hal itu bisa membuat kita beraktivitas gitu. Tidur kan juga aktivitas kan? Iya coy, benar. Nonton drama aktivitas juga gitu. Tapi apakah aktivitas itu menghasilkan sesuatu, itu yang harus dipertanyakan lagi kan. Benar sih. Nah jadi mungkin saat kita udah tahu prioritas apa yang kita punya kayak gitu kan. Misalnya misalnya deh kalau memang lagi me time dan nggak ada aktivitas misalnya, prioritas aku adalah kalau me time tadi ya udah bersantai. Itu kan juga salah satu prioritas kan. Iya benar. Nah, bersantai itu untuk apa? Supaya badan aku merasa relax kayak gitu. Itu juga salah satu prioritas gitu. Nah, ketika kita udah merilekskan badan dan kita udah istilahnya mengerti itu tadi kan, misalnya waktu ini aku gunakan untuk relaksasi gitu, untuk rilekskan badan aku, dan setelah itu aku bisa bekerja dengan baik kayak gitu. Jadi kayak ngerti dulu sih prioritas di waktu yang kita set up gitu. Misalnya kalau misalnya Sabtu Minggu adalah waktu untuk relax ya relax gitu. Iya benar. Dan kalau misalnya Senin sampai Jumat adalah prioritas untuk kita bekerja atau berkarya atau apapun itu, ya lakukanlah itu sebaik mungkin gitu. Jangan sampai di saat kita relax, waktu kita relax kita sok-sok beraktivitas bekerja gitu. Saat kita bekerja kita malah relaxan gitu kan. Jadi kayak nggak maksimal jadinya. Jadi ketukar-tukar gitu ya. Gitu sih kalau menurut aku. Tapi benar mah penting untuk kita ada time blocking buat dimana kita harus mengurusi diri kita sendiri, dimana kita harus punya waktu untuk keluarga, dimana segala sesuatu tuh harus kita lakukan untuk kerja gitu, iya kan? Iya. Jadi kayak iya sih, balance is a key. Balance is a key. Bener-bener buat kita, apa yang buat kita keeps going itu adalah keseimbangan itu tadi, iya kan? Kalau menurut Ilin apa kira-kira solusinya mungkin? Kalau menurut aku sendiri ya, kalau misalkan solusi menyambung dari yang tadi Irma bilang prioritas, menurut aku adalah ketika kita pengen memilih prioritas, kita harus tahu goals kita apa. Tujuan. Jadi kita tahu nih apa yang kita suka, passion kita di mana, apa yang kira-kira akan menjadi masa depan kita. Nah, ketika kita tahu hal-hal kayak gitu, menurut aku kita akan lebih cerdas dan lebih bijaksana lagi dalam memilih aktivitas-aktivitas yang akan kita kerjakan. Supaya nantinya jadi bukan sibuk doang. Iya benar. Karena kalau misalkan dibilang berguna, rata-rata semua aktivitas tuh berguna. Even tidur juga berguna sebenarnya. Jadi yang aku mention gitu kan, ya kalau menurut kamu
tidur atau me time adalah suatu prioritas, it's okay gitu kan. Dan lakukan itu. Lakukan itu tapi di jam dan di waktu yang tepat. Iya benar. Nah jadi itu, ngomongin tentang waktu yang tepat. Jadi ketika kita punya goals, ketika kita punya tujuan, kita akan menyeleksi mana sih aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang kira-kira bisa mendukung kita untuk mencapai mimpi kita setuju. Jadi itu sih yang bikin orang tuh jadinya memaksimalkan potensi yang ada untuk hal yang benar-benar pengen dia capai. Dan itu yang bikin membedakan kayaknya orang yang benar-benar berhasil menjalankan mimpinya atau tidak. Iya, karena mimpi kan again butuh fokus ya. Iya, apalagi untuk sebuah mimpi yang tidak kecil gitu. Setiap orang tuh butuh fokus gitu. Dan setiap orang yang membangun mimpi yang besar juga dari fokus yang besar juga. Iya benar. Iya kan? Iya benar sih. Dan akhirnya aku kepikiran deh sama ini sesuatu. Pernah gak sih kamu dengar kalau misalkan kalau misalkan kamu mau mencapai sesuatu, kamu harus mengorbankan sesuatu gitu. Jangan sampai gara-gara kita membahas tentang productivity sama sibuk ini, akhirnya orang kayak ngerasa aku nggak perlu kerja keras lagi nih. Yang penting adalah aku bekerja cerdas gitu. Ya tapi bukan berarti juga kita harus ngerti juga nih mana porsi kita harus bekerja keras, mana porsi kita di mana kita harus kerja cerdas gitu. Iya benar sih. Jadi kayak menurut kamu penting gak sih kerja keras? Kerja keras dan cerdas kalau menurut aku. Kalau kerja cerdas aja tapi nggak bekerja keras lama. Jadi kalau misalnya mending di-combine dua-duanya gitu. Karena memang, dan kalau misalnya kerja keras aja tapi nggak cerdas juga salah gitu kan. Kerja bagai kuda misalnya gitu kan. Ya kerja aja gitu tapi output yang dihasilkan apa ya kita nggak tahu gitu kan. Karena kita fokusnya kerja keras gitu. Tapi kalau kita kerja keras dan kita cerdas, kita jadi, itu benar kata Ilin tadi tuh, kita jadi ngerti tuh kita mau goals yang mana, goalsnya kita apa, dan kita akan jalan ke situ gitu. Iya dan kita ngerti kayak waktu yang kita korbankan itu tidak sia-sia. Iya itu tadi kan? Jadi kerja kerasnya nggak asal kerja keras, tapi tetap harus diselipin kecerdasan. Itu luar biasa sih. Aduh guys, itu benar-benar kayak mendapatkan sesuatu hikmah gitu loh, kayak iya benar kayak kita tuh bukan cuman bekerja tuh karena kan kayak gitu kan, kita diajarkan sama pendahulu kita. Pendahulu kerja keras. Pendahulu kerja keras gitu. Istilah yang tren sekarang kerja cerdas gitu. Why not combine them? Iya benar. Karena ya emang itu kayak ketika kita pengen mimpi kita nggak mungkin kita tidur-tiduran kan, coy gitu. Jadi emang harus ada yang dikorbankan juga gitu. Cuman ya kembali lagi kayak kata Irma, ketika kamu pengen berkorban, kamu harus tahu gitu bahwa yang akan kamu korbankan itu tidak akan sia-sia karena kamu bekerja dengan cerdas gitu, karena ada tujuannya gitu, ada prioritasnya, ya kan? Nah, di dalam ilmu ekonomi pun, Lin, ada yang namanya konsep opportunity cost. Jadi biaya kesempatan. Nah, biaya kesempatan itu adalah biaya yang kita hitung saat kita ingin mendapatkan sesuatu, biaya yang kita korbankan saat kita ingin mendapatkan sesuatu. Jadi kayak menurut aku sangat relate sih, ya kan? Kalau misalnya kita ingin mendapatkan sesuatu nih, kita harus lihat kayak kita harus mengorbankan, ada biaya yang harus kita korbankan gitu. Jadi kayak di dalam ilmu ekonomi pun itu udah dikembangkan gitu kan. Jadi memang yang ada di dunia sekarang gitu, yang ada yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari, itu pun udah istilahnya diteliti dan diilmiahkan gitu sama para ahli gitu. Bener sih itu. Kak Irma keren ya, apa guys. Sih? Beda anak lulusan terbaik tuh, aduh panas. Apa sih, udah guys dipotong tolong. Jadi itu bener ya, kayak iya sih. Jadi kayak dan juga biasanya kalau misalnya kita ingin sesuatu yang besar, hal yang kita korbankan juga harus yang besar gitu. Iya, nah itu penting ya, kerja keras dan kerja cerdas. Nah, dan juga yang tadi aku omongin soal opportunity cost yang tadi ya, kita juga bisa ngelihat tuh kalau misalnya apa yang kita korbankan itu lebih besar daripada nanti apa yang kita dapatkan, berarti hal itu nggak worth it. Oke. Nah, jadi kalau misalnya hal itu worth it,
apa yang kita hasilkan itu dan apa yang kita korbankan memiliki nilai yang bisa dibandingkan gitu. Wow, iya itu Gitu benar sih. sih. Itu jadi ukuran juga Iya, sih. jadi ya, Mak. ukuran. Benar sih. Jangan sampai kita udah ngorbanin waktu nih misalnya kan, tapi apa yang kita capai jadinya itu sia-sia gitu. Iya. Nah, itu kenapa penting kayaknya buat kita tuh punya yang namanya review kembali apa yang kita lakukan. Iya, Nggak iya. sih? Jadi kita bisa ngelihat gitu apakah yang kita lakukan ini udah cukup baik hasilnya dan akan menghasilkan sama dengan apa yang udah kita korbankan gitu. Biar kita tuh bisa ngelihat oh iya ini at least bisa sama atau malah lebih baik gitu Iya, dari iya, apa yang iya, kita iya. korbankan. Iya kan? Jadi ya review tuh penting ya untuk apa yang itu. Biar kita tahu lagi nih goals kita udah sesuai belum. Biar apa yang kita korbankan juga nggak sia-sia, ya kan? Jadi guys, sekian. Kayaknya kita nanti nih makin kesini Iya. makin udah tidak produktif lagi yang kita omongkan. Gimana teman-teman edukasi yang ada di rumah, mungkin kalian juga sekarang bingung ya, mungkin kalian adalah orang yang banyak punya aktivitas tapi kalian Merasa bingung apakah ini sebenarnya yang aku lakukan itu benar-benar aktivitas kesibukan atau produktif gitu. Iya. Karena ternyata produktif dan juga sibuk itu tadi beda-beda tipis karena dua-duanya sama-sama punya aktivitas yang cenderung membuat kita tuh kayak kita punya banyak aktivitas gitu. Iya, dan terkesan kayak gitu kan Kak Irma, maksudnya sibuk tuh adalah sesuatu. Nah, karena society kita tuh punya kesan sibuk itu adalah baik gitu. Iya. Orang sibuk itu adalah orang-orang keren. Gitu. Orang-orang sibuk adalah orang-orang yang punya gimana sih? punya punya nilai lah, punya nilai gitulah daripada orang yang nggak ngapa-ngapain Iya, gitu. iya. Tapi padahal kita nggak tahu kan, misalnya dia nggak ngapa-ngapain itu apakah benar dia nggak ngapa-ngapain? Mungkin pada saat kita lihat aja dia nggak ngapa-ngapain gitu Iya, kan. iya, benar. Pada saat kita tidur dia work harder than us kan, who knows gitu kan? Kita nggak tahu jam tidurnya kapan guys. Iya, jadi iya benar. Jadi ya gitu teman-teman. Jadi kayak kalau misalkan kalian ada kira-kira cerita atau masukan-masukan buat kita, maksudnya untuk apa nih tips kalian yang kalian punya gimana caranya supaya tetap produktif tapi maksudnya tidak hanya terkesan sibuk tapi juga produktif. Iya. Atau mungkin kalian punya cerita yang pengen dikonsultasikan sama Kak Irma dan Kak Ilin yang mungkin ya kita juga masih belajar guys. sharing lah gitu biar kita belajar sama-sama gimana caranya mengatasi hal tersebut supaya kita nggak sok sibuk gitu. Tapi juga produktif. Iya benar sekali. Jadi langsung aja Kak Irma, apa nih pesan biru kita? Apa sih kok kayak ini? ditodong gitu sih? Iya. Langsung Kak Irma. Karena dia kebiasaan ya biasanya. Oke Lin langsung gitu. Jadi sekarang oke lah langsung. Oke, kalau menurut aku pesan birunya adalah ya gitu Lin, aku grogi. Oke. Aku tidak akan Pandai-pandailah memilih aktivitas dan pandai-pandailah mengatur waktu. Jangan sampai apa yang kalian lakukan hanya sok sibuk tapi nggak produktif. Si pesan biru aku. luar biasa. Dah Ilin, langsung Lin. Kalau dari aku pesan birunya adalah maksimalkanlah potensi yang kamu punya, energi yang kamu punya, waktu yang kamu punya sebaik-baiknya untuk mencapai apa yang menjadi tujuan hidupmu gitu. Hey, Oke. guys. Karena Oke guys, kita udah sampai di penghujung acara kita pada hari ini di segmen Bermuda episode 4 Yeay. tentang sibuk versus produktif. Produktif. Sampai jumpa di episode Bermuda selanjutnya. Bye.